Wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita mengkaji tauhid, yaitu dengan membaca Kitabut Tauhid karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk di bab 61 di kitab ini. Ini sudah bab-bab akhir karena kitab ini sampai bab 67. Jadi sisa 7 bab dengan malam hari ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di bab yang ke-61, babu maja'a fil musawwirin. Bab apa yang datang tentang al-musawwirin, orang-orang yang menggambar. Bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabut Tauhid, pembahasan keyakinan. Padahal kalau kita melihat ya namanya menggambar, itu adalah perbuatan anggota badan, bukan keyakinan. Tapi kenapa bisa dimasukkan dalam pembahasan keyakinan? Ini pertanyaan kita, kenapa bisa masuk di sini? Sebabnya adalah, ketahui sebabnya kenapa masuk dalam pembahasan tauhid. Kita bisa melihat kembali kenapa dan apa sebab munculnya kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh. Diutus kepada mereka Rasul pertama dari Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya adalah sebelum diutus Nabi Nuh, meninggal di antara mereka beberapa orang laki-laki yang soleh. Maka syaitan membisikkan kepada mereka ketika meninggal ini, untuk ingat mereka, kita akan berbuat hal-hal yang baik. Itu bisikan awal syaitan kepada mereka. Maka mereka pun mengikutinya dan membuatkan gambarnya. Ada gambarnya Suwa, ada gambarnya Yagut, ada gambarnya Ya'ub. Ada 4 orang mereka gambar. Karena waktu itu di masa mereka ada 4 orang soleh yang nampak kesolehannya. Dibisikkan oleh syaitan untuk menggambar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, falamma nasul ilma. Tatkala sudah berlalu tadi itu, orang-orang menggambarnya dan dilupakan ilmunya. Kenapa itu digambar? Cucu-cucunya di belakang, mereka datang kepadanya was-was dari syaitan. Ini dulu, bapak-bapak kalian tidaklah menggambarnya kecuali ada sesuatu. Dilupakan ilmu. Akhirnya mereka beribadah kepada gambar tadi. Jadi sebab terjadinya kesyirikan yang pertama itu karena gambar. Karena adanya gambar. Ini sebabnya, alasan pertama. Demikian pula sebab terjadinya kesyirikan kepada kaumnya, bapaknya para nabi dan rasul Allah. Bapaknya Nabi Ishak, bapaknya Nabi Ismail. Yang mana lahir dari jalur Ishak, para nabi dan rasul Allah tidak pernah putus. Sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Yaitu Nabi Ibrahim.
Kita tahu apa sebab terjadi kesyirikan di kaum Nabi Ibrahim? Itu adalah dengan gambar. Kalau meninggal orang soleh di antara mereka, maka mereka menggambarnya dan membuatkan patungnya. Bahkan termasuk yang membuatnya adalah bapaknya Nabi Ibrahim sendiri. Azar namanya. Disebutkan namanya di Quran karena tukang buat patungnya. Tukang gambarnya. Lagi-lagi sebab terjadinya kesyirikannya karena gambar. Karena gambar. Demikian pula mungkin kita bisa melihat kenyataan di masa kita sekarang ini. Sudah banyak orang menyembah foto. Yang taruh foto di rumahnya dengan keyakinan kalau ada foto ini berkah. Betul nggak? Kita berceritalah foto-fotonya siapa. Tidak ada dosa untuk menyebutkannya. Iya. Kalau di tempat saya, Pak, di Bima, di Lombok, itu fotonya Tuan Guru. Itu kalau tidak ada seperti rumah ini, bahaya. Orang menyembah fotonya. Demikian pula di tempat-tempat yang lain. Ini gambar. Makanya wajarlah kenapa ini masuk dalam pembahasan apa? Tauhid. Karena akan merusak keyakinan. Walaupun dia asalnya bukan syirik, tapi akan mengantarkan kepada kesyirikan. Bukan syirik. Orang menggambar bukan syirik. Tapi dia adalah wasilah pengantar kepada kesyirikan. Makanya bab ini adalah bab disebutkan bukan karena dia syirik, tapi karena dia akan mengantarkan kepada kesyirikan. Karena pembahasan tauhid itu pertama membahas tentang tauhid, keyakinan yang benar. Yang kedua membahas tentang syirik dan hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya disebutkan setelah 60 bab disebutkan bab ini. Bab apa yang datang dalam syariat kita, keterangannya, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menggambar. Orang-orang yang menggambar. Yang dimaksudkan di sini adalah gambar makhluk hidup, bukan yang benda mati. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan baca di pertemuan mungkin yang berikutnya, rincian dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang gambar. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ini sebabnya disebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid. Beliau sebutkan di sini 5 hadits dan lebih banyak lagi haditsnya, banyak haditsnya. Terkait dengan ini, cuman beliau sebutkan 5 sebagai wakilnya. Syairah akhrajah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu beda dengan hadis biasa. Perbedaan yang paling nampaknya adalah kalau hadits qudsi, lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan maknanya
dari Allah. Jadi langsung Allah yang berbicara dengannya. Hanya saja dia tidak dibaca di solat. Karena yang dibaca di solat adalah Quran. Adalah Quran. Hadis biasa, maknanya diwahyukan oleh Allah. Lafadznya itu Nabi SAW. Makanya dalam hadis yang biasa, boleh meriwayatkan dengan makna. Bagi orang yang tahu bahasa Arab. Bagi orang yang tahu bahasa Arab dan tahu kandungan lafaz. Ini hadits qudsi. Lafadznya langsung dari Allah. Beliau sengaja sebutkan yang pertama karena ini hukum yang akan beliau jelaskan kepada kita adalah hukum Allah. Bukan berdasarkan akal atau pikiran kita, atau nanti akan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bukan ini berdasarkan dalil-dalil filsafat yang hanya sekedar akal-akalan saja. Tidak, ini wahyu terkait dengan hukumnya. Terkait dengan hukumnya. Kata boleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman adlamu." Tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang pergi mencipta seperti ciptaanku. Membuat gambar seperti yang Allah Subhanahu wa taala buat. Misalnya, dia buat seperti manusia. Dia buat seperti apa? Manusia. Karena yang mencipta dan membentuk manusia itu Allah. Di banyak ayat dikatakan seperti itu. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr, banyak mungkin di antara kita yang membaca atau yang sering mendengar karena biasa dibaca oleh para imam masjid, Iya. Baik. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir." Kata yang terakhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, pencipta, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang mentaswir, menggambar, membentuk manusia dan segala sesuatu. Kata Allah di sini di hadits qudsi, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat seperti ciptaan? Jadi Allah nyatakan itu adalah orang yang paling zalim. Itu hukum pertama bagi orang yang menggambar seperti ciptaan Allah. Allah nyatakan siapakah yang paling zalim. Ini kalau di penjelasan makna hadis, ini bertanya tapi mengingkari. Dikenal dengan istilah dalam bahasa Arab, istifham al-inkari. Pertanyaan tapi mengingkari. Maknanya, kita tidak bertanya maknanya, jadinya. Tapi pernyataan. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang membuat seperti apa yang Allah buat. Tidak ada yang lebih zalim. Berarti ini hukum pertama dari Allah untuk orang yang menggambar. Dia adalah orang yang paling zalim. Kenapa? Karena hak mencipta itu hak Allah. Hak mentaswir, membentuk itu hak Allah semata. Karena dalam ayat tadi yang kita baca, Huwallahul khaliq al-bari al-musawwir. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengadakan, Allah yang maha membentuk segala sesuatu. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir, Allah katakan, "Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat." Dialah Allah yang membentuk kalian. Ini khusus manusia. Dialah Allah yang membentuk kalian dan memperindah bentuk kalian
dan memberikan rezeki kepada kalian dari hal-hal yang baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu, siapakah yang lebih zalim? Ada siksaan berikutnya. Falyakhluqu dzarrah. Kalau memang dia mau menandingi Allah, hendaklah dia mencipta hewan yang paling kecil atau biji yang paling kecil kalau mampu. Wal yakhluqu habbah, hendaklah dia mencipta bijian. Aw liyakhluqu sya'irah, atau hendaklah dia menciptakan gandum. Tentunya tidak ada yang mampu dari kita. Tentunya tidak ada yang mampu bagi kita. Ini namanya ta'jiz. Tantangan dan pelemahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu. Kalau kita tidak mampu, jangan memulai. Ditambah lagi hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, walihima, dan dalam riwayat keduanya. Keduanya di sini adalah Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras siksaannya, paling keras siksaannya di hari kiamat adalah orang yang yudohiun. Yudohiun maknanya yuhawilun ayyujidu ma yusbihu khalqallah. Berusaha mengadakan apa yang mirip dengan ciptaan Allah. Di sini Nabi katakan, orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah orang yang berusaha mengadakan yang mirip dengan ciptaan Allah. Yang mirip dengan ciptaan Allah. Karena kita tidak akan mungkin mencipta seperti apa yang Allah adakan. Tapi dalam hal ini diancam orang yang berupaya menyerupai ciptaan Allah. Karena yang mencipta itu hanya Allah semata. Siapa yang berusaha menyerupai, menandingi ciptaan Allah, ini bahaya. Nabi katakan, asyaddun nasi adaban. Itu adalah orang yang paling keras siksaannya. Ini bagi penggambar. Demikian pula walihima, juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwir finnar. Setiap tukang gambar di neraka. Kalau hadis tadi, hadis yang pertama dikatakan siapakah yang lebih zalim. Hadis yang kedua, orang yang paling keras siksaannya. Hadis ketiga, kullu musawwir finnar. Setiap penggambar di neraka. Memang langsung dinyatakan. Yang menyatakan ini adalah Nabi. Beliau tidak pernah berucap kecuali wahyu. Kullu musawwir finnar. Setiap tukang gambar di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Na'udzubillah. Ini adalah perkara yang tidak mungkin tentunya. Perkara yang tidak mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DD 1518 J bisa digeser sedikit mobilnya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Ketika Nabi SAW mengatakan, kullu musawwir finnar. Setiap tukang gambar di neraka. Setiap tukang gambar di neraka. Terus, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaroha. Nanti dijadikan untuknya di setiap gambar yang pernah dia gambar, nafsun, ada jiwanya, ada ruhnya. Jadi hidup itu yang dia gambar. Apa yang dia lakukan? Yu'adzabu biha fi jahannam. Dia disiksa dengan itu di neraka jahannam. Jadi ini setiap yang dia gambar itu akan berjiwa nanti hidup. Menyiksa orang yang menggambarnya. Menyiksa orang yang menggambarnya di dalam neraka jahannam. Walihima, juga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man sawwara suratan fid dunya, siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia ini, kullifa ayyam fiha ruh, nanti di hari kiamat akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan kepada gambar itu ruh. Untuk meniupkan kepada gambar itu ruh. Di hadis ini bisa kita pahami, yang disiksa itu gambar yang punya ruh. Adapun gambar benda mati yang tidak punya ruh, tidak. Boleh menggambar gunung, pohon, bangunan, boleh. Yang di sini ini yang disiksa adalah yang menggambar yang ada ruhnya. Kata Nabi, siapa yang menggambar sebuah gambar saja di kehidupan dunia ini, maka akan dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh kepada yang dia gambar. Walaisa binafih, dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh. Karena yang bisa meniupkan ruh itu adalah hanya Allah. Ini siksaan. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir beliau katakan, wali muslimin. Dalam riwayat Imam Muslim, an Abil Hayyaj, dari Abul Hayyaj, qala li Ali, berkata kepadaku Ali ibn Abi Thalib, ala aba'athuka ala ma ba'athaniya alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu ya Abul Hayyaj, saya mengutusmu kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya dengan itu. Setelah itu baru Ali radhiyallahu taala anhu katakan kepadanya, Allah tada'a suratan illa tomastaha, bahwasannya kamu tidak boleh membiarkan satu gambar pun kecuali harus antum hapus. Ini Rasulullah utus Ali untuk itu. Tidak ada satu gambar pun kecuali harus dihapus. Wala qabron musyrifan illa sawaitah. Dan tidak ada satu kuburan pun yang ditinggikan kecuali kamu harus ratakan. Sejajar dengan yang lain. Ini bagi potongan kedua itu sudah lewat pembahasan kita. Hukum membangun kuburan itu sudah lewat. Yang di sini poinnya adalah kalimat pertama. Bahwa kamu tidak boleh meninggalkan satu gambar pun kecuali kamu hapus. Kecuali kamu hapus. 5 hadits ini untuk menunjukkan hukum yang kita bahas di pertemuan malam ini. Dilihat dari semua hadits ini menunjukkan bahwa menggambar makhluk yang bernyawa itu dosa besar. Kenapa? Dari mana kita berani mengatakan itu dosa besar? Pertama, Nabi katakan dari hadis qudsi, itu adalah dinyatakan sebagai orang yang paling zalim. Yang kedua, dia dinyatakan di neraka. Tidak ada dosa kecil ya
yang langsung dinyatakan seperti itu. Karena dosa kecil itu bisa dihapus dengan sholat, puasa, atau ibadah-ibadah. Dosa besar ini disebutkan. Ini terkait dengan hukum gambar. Terkait dengan hukum gambar. Terus gambar apa saja yang masuk? Kita sudah isyaratkan tadi, yang dimaksudkan adalah gambar semua yang ada ruhnya. Karena itulah yang dibebankan untuk ditiupkan ruh kepada orang-orang yang menggambar. Terus gambarnya yang bagaimana? Apakah harus pakai tangan saja? Itu yang diharamkan. Tangannya apakah dibuat gambar saja di kertas atau di papan, atau yang dibentuk seperti patung, atau apakah juga masuk seperti kita di zaman modern sekarang ini, gambarnya pakai kamera. Untuk menjelaskan hal itu, mudah-mudahan cukup waktu. Habis? Berapa? 5? Wah, tidak cukup. Baik, kita akhirkan di pertemuan akan datang keterangannya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, gambar apa saja yang masuk? Iya. Dan gambarnya di mana baru dianggap gambar? Itu kita akhirkan insya Allah. Karena saya akan menukilkan ucapan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Insya Allah ta'ala di pertemuan akan datang. Baik, kita membaca beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup tapi dikasih hilang matanya? Akan datang. Kita yang bertanya ini bisa datang pertemuan depan, pekan depannya lagi. InsyaAllah ta'ala. Bagaimana hukumnya kalau ada imam terlalu cepat membaca surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat? Kadang kepala saya kadang titik-titik saya baru di ayat ke-6 imam sudah sujud. Masa sudah sujud? Ruku mungkin. Iya. Kita bikin apa sampai dia sudah sujud? Iya kan ruku dulu baru sujud. Mungkin ruku ya. Siapa yang punya ini? Siapa yang mengaku? Saya kasih hadiah insya Allah. Bagi yang mengaku. Tidak ada ya? Baiklah. Tidak ada yang mau mengaku. Apakah saya harus selesaikan surat Al-Fatihah baru saya sujud juga? Wah, sujud juga. Iya. Kayaknya agak jauh ini Pak pertanyaan tak. Mungkin ruku. Kan tidak mungkin Al-Fatihah langsung sujud. Iya kan? Tapi karena penanya tidak mau ngaku agak sulit saya ini. Gimana ini? Kita tidak dihukumi. Yang penting bilang saya dan maksud saya ini. Saya kasih ke hadiah. Saya ada buku semua tentang jenazah. Iya, takut mati supaya kita ngaku. Ada juga saya punya buku hadiah untuk muslimah tentang hijab dan tabarruj. Ada juga saya punya buku tentang wudu. Kita mau apa nanti saya kasih. Yang penting mengaku. Mau juga 3, yang penting kita mengaku. Siapa ini? Tidak ada mengaku. Oh, ini pertanyaan dari jin mungkin ya. Iya. Baik. Ala kulli hal bagi orang yang kalau imam cepat, pertama kita kejar dia.
Itu dulu. Kalau kita mengejarnya, akan membuat kita lewat dua gerakan. Maksudnya kita mau baca Al-Fatihah, kejar imam, sampai dia bangkit dari ruku, tidak boleh kejar. Tapi kalau masih dapat dia ruku, boleh. Misalnya kita kan sekarang sudah di ayat ke-6. Berarti sisa 1. 1 itu cepat saja. 1 itu cepat kita baca. Maka kita kejar, baru imam ruku. Ini ruku ya. Langsung kita ruku, kejar imam. Dia bangkit, kita kejar bangkit. Boleh kita hanya baca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali saja. Yang penting tumanina. Kemudian langsung ikut bangkit. Langsung ikut bangkit. Itu kalau ruku. Kalau sujud wajib kita ikut. Nah, boleh lagi tunda. Kan ini otomatis kita akan meninggalkan banyak gerakan dari imam. Karena kewajiban kita adalah mengikuti imam. Adapun kita tidak baca Al-Fatihah, kita tinggal tambah nanti setelah imam. Kita tinggal tambah setelah imam salam. Yang rokaat berapa kita tidak dapat Al-Fatihahnya, segitu kita ganti. Kalau 1 ya ganti 1. Kalau 2, 2. Kalau 2, 2. Kemudian berikutnya bagaimana hukumnya kalau imam membaca Ghairil Maghdubi bukan Ghairil bagaimana kalau imam membaca Ghairil Maghdubi bukan Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin di ayat ke-8 surat Al-Fatihah. Apakah solat surut bisa pertanyaan lain lagi nih. Sambungannya. Iya. Imam kalau baca seperti itu, tidak sah Al-Fatihahnya. Tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau dia sengaja, batal solatnya. Kalau dia sengaja, batal solatnya. Kalau dia hanya lalai, maka makmum boleh untuk mengingatkannya. Makmum boleh untuk mengingatkannya. Kalau dia tidak mengulanginya, maka makmum tetap sah solatnya. Yang salah adalah imamnya. Dia berdosa, makmum dapat pahala. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari, yusalluna bikum, mereka solat mengimami kalian. Fa in asabu falakum walahum, kalau mereka benar maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian dan untuk mereka imam. Wa in akhtau, kalau dia salah, falakum wa alaihim, maka untuk kalian pahalanya, untuk dia dosanya. Untuk kalian pahalanya, untuk dia dosanya. Makmum tetap sah solatnya. Kemudian berikutnya, apakah solat suruk? Suruk mungkin ya, bukan surut, karena surut itu air laut. Iya. Apakah solat suruk bisa dilaksanakan di rumah, dan kapan waktu solat suruk, bukan surut? Iya. Waktunya itu solat suruk itu ketika matahari sudah naik sekadar 1 tombak. Itu waktunya. Tapi apakah boleh solat di rumah? Tidak. Karena dalam hadits itu siapa yang solat subuh berjamaah kemudian duduk dzikir tidak berpindah sampai matahari naik, dia solat 2 rakaat, maka seperti pahala haji atau umroh yang sempurna. Otomatis kalau begitu modelnya berarti tidak boleh di rumah. Dia boleh di rumah karena terikat dengan masjid. Solat berjamaah kemudian dia menunggu sampai matahari naik. Itu wallahu alam. Ustadz, apa bisa seorang wanita menutup kandungan atau rahim karena ada udurnya? Bisa. Kalau ada udur bisa. Pertama, mengatur kehamilan boleh. Mengatur kehamilan boleh. Apakah dengan KB alami atau KB yang sekarang? Yang biasa orang lakukan. Yang biasa orang lakukan. Untuk mengatur kehamilan, itu boleh. Karena di zaman Nabi SAW para sahabat katakan kunna na'zil wal Quran yanzil.
Dulu di zaman Nabi kami buang di luar spermanya. Waktu itu Al-Quran turun. Artinya tidak ada larangan dalam Quran. Tidak ada larangan dari hadis Nabi SAW. Kami buang di luar. Sebabnya dia buang di luar adalah supaya tidak hamil. Supaya tidak hamil. Maka ya, siapa yang mau KB alami seperti itu boleh untuk mengatur kehamilan. Atau yang KB seperti sekarang ini, yang ada di kesehatan, boleh hukumnya. Walaupun tidak ada udurnya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah menutup kandungan karena ada udurnya. Boleh juga. Kalau dengan kehamilannya akan membahayakan dirinya atau janinnya nanti, boleh dia tutup kandungannya. Kalau ada udurnya. Dan untuk mengetahui udur ini harus keterangan dokter muslim yang terpercaya. Bukan kira-kira kita. Kayaknya ini Pak, kalau hamil lagi ini saya hancur. Bukan. Harus dokter yang terpercaya. Itu keterangannya. Keterangannya. Itu yang dipegang. Berdosakah seorang ibu menggugurkan kandungannya karena ada udurnya? Apa udurnya dulu? Terus usia kandungannya berapa? Itu perlu dikasih keterangan. Karena para ulama kita dalam memfatwakan ini membedakan. Ketika ada udurnya dan usianya belum 4 bulan, boleh. Karena belum jadi manusia, belum ditiup ruh padanya. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan ulama yang lain. Kalau sudah 4 bulan, yaitu 3 kali 40 hari, ini sudah ditiup ruh sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud. Ini sudah ditiup ruh. Apakah boleh dia menggugurkannya? Dilihat apa udurnya. Karena ini sama dengan membunuh manusia nanti. Kalau dokter kasih keterangan, kalau dibiarkan ini, ya, maka ibunya nanti akan berbahaya. Atau nanti anaknya akan berbahaya. Ini kembali ke keterangan dokter. Karena membunuhnya sama dengan membunuh yang dewasa. Makanya dilihat tadi. Kalau sebelum itu, boleh. Kalau setelahnya, maka dipertimbangkan udurnya. Bisa disebutkan dan dibicarakan apa udurnya. Karena ini masalahnya mau menghilangkan nyawa. Iya, yang ada di dalam rahimnya. Jika ada orang yang menggambar diri kita, tapi kita tidak mengetahuinya, berdosakah saya? Tidak. Tidak, semua ini kan tadi hadis itu adalah orangnya. Seperti apa tadi? Kullu musawwir, setiap yang menggambar. Iya, setiap yang menggambar, dianya. Adapun kalau orang lain tidak. Kecuali kita ikut ridho. Kita pasang 2 jari sambil gambar. Itu kan kita ridho namanya. Dosa, ridho terhadap dosa ya dosa juga. Walaupun kita tidak melakukannya. Jika, pertanyaannya, maaf jika keluar dari pembahasan. Ana tadi masbuk ketika sholat maghrib. Ana ketinggalan 2 rakaat. Apakah setelah imam mengucapkan salam, ana bangkit dan membaca surat secara sir atau dikeraskan? Di pembahasan ini, para ulama rahimahumullah membahas. Itu orang masbuk ketika dia bangun sholat, mengganti yang telah lewat, itu dia melanjutkan atau mengganti yang dia tinggalkan? Itu pertanyaannya. Kalau dia mengganti, berarti dia dianggap yang dia lakukan sekarang ini rakaat pertama. Dan rakaat kedua. Yang tadi dilakukan tadi itu adalah rakaat terakhir. Itu kalau mengganti namanya. Ulama yang lain dan ini mayoritas mengatakan dia tidak mengganti, tapi melanjutkan. Dan itu yang benarnya karena sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi lafadzkan, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput tadinya dari kalian, maka sempurnakan. Berarti sekarang dia melanjutkan, bukan mengganti. Nah, ketika melanjutkan ini, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh si penanya, dilihat apakah dia lanjutkan ini adalah
memang rokaatnya itu rokaat yang disunahkan untuk dijaharkan atau sir? Maka kalau yang disunahkan jahat, sunnah dijaharkan. Tidak wajib. Kalau yang disirkan, maka sirkan. Begitu hukumnya. Berarti sekarang dia sisa 2 rokaat sholat maghrib. Dari rokaat pertama, sunnah dia jaharkan. Di rokaat kedua yang diganti adalah dia sirkan. Dia sirkan. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib dia jaharkan. Tidak wajib dia jaharkan. Wallahu alam. Bagaimana jika memasang foto di sosial media dan menjadikan foto itu sebagai profil atau kalau termasuk atau hal ini termasuk juga nanti ini ada pembahasan nanti pekan depan apakah foto dengan kamera itu masuk dalam hadis semua itu atau tidak. Ini kita bersabar sedikit karena kita tidak bisa langsung menentukan ini hukum sebelum kita menjelaskan hukum dasarnya. Apakah foto dengan kamera masuk gambar atau tidak? Kalau dengan tangan pasti masuk. Cuma pertanyaan sekarang dengan kamera masuk enggak? Ini yang perlu kita bahas di pertemuan akan datang insya Allah. Ini pertanyaan, apa yang saya lakukan jika saya terjebak dalam maksiat? Terkadang saya bertobat hari ini, beberapa hari kemudian saya bermaksiat lagi. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar saya bisa terlepas dari perbuatan maksiat itu? Kalau untuk terlepas murni tidak maksiat sama sekali, tidak mungkin. Kata Nabi SAW di dalam hadits Anas radhiyallahu taala anhu, kullu bini Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti salah. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Bahkan dalam hadits riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak jatuh dalam dosa, maka Allah akan membinasakan kalian. Kemudian setelah itu akan mendatangkan kaum yang berdosa, yang akan melakukan dosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah ampuni. Makanya kalau mau ditanya bagaimana supaya saya tidak berdosa, tidak mungkin. Iya. Dan kita jatuh dalam dosa itu wajar, manusiawi. Karena kata Nabi SAW, innal mu'min nasa'an. Mukmin itu pelupa. Kadang hari ini kita sadar, besok, jangan besok, sebentar kadang kita lupa. Para sahabat juga seperti itu. Di antaranya Hanzalah radhiyallahu taala anhu, dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kalau duduk di majelismu, Masya Allah. Tapi kalau keluar, lalai lagi. Ini sahabat, Pak, yang dipilih oleh Nabi SAW untuk menemani nabinya. Tapi bersamaan dengan itu, mereka seperti itu. Bahkan Hanzalah bilang, kenapa kok Hanzalah? Ini Hanzalah munafik. Dirinya sendiri dia hukumi. Karena seperti itu. Kalau di masjid, Masya Allah. Kalau keluar, lupa apa yang telah dia dengar. Itu manusia biasa. Karena mukmin nasa'an, kata Nabi. Mukmin itu pelupa. Kalau dia diingatkan, dia akan ingat. Dia akan ingat. Iya. Maka dalam hal ini, ya hal yang wajar orang jatuh dalam maksiat. Tapi kita tidak boleh pasrah kalau sudah, karena kita tahu, oh kan pasti saya berdosa, saya lakukan saja. Tidak. Kita tidak boleh pasrah. Harus kita berusaha untuk menghindarinya. Dan kalau kita berusaha untuk menghindarinya, Allah pasti akan bukakan untuk kita jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam melakukan perintah, bersungguh-sungguh dalam meninggalkan dosa dan maksiat, kami akan membukakan untuknya jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang yang berbuat baik. Allah akan bersama kita kalau kita berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan kalau sudah terlanjur kadang jatuh,
jangan langsung terlanjur. Tidak boleh. Segera bertobat. Itu caranya. Karena kita pasti jatuh dalam dosa, tapi tidak pasrah dengan dosa. Kalau kita tadi lupa kemudian jatuh dalam dosa, segera bertobat. Jangan menunda. Jangan sampai tunggu nanti 50 tahun. Baru saya bertobat. Jangan. Bahkan jangan menunggu sampai lewat 6 jam. Kenapa saya bilang 6 jam? Karena dalam hadis Nabi SAW kata beliau, Inna sahibas shimal la yarfa'u yadahu. Sungguh tukang catat di kiri itu mengangkat tangannya, mengangkat penanya. Mau mencatat dosa bagi orang yang melakukan dosa. Situ saat selama 6 jam. Fa inna dima wastaghfara alqaha. Kalau orang itu di dalam jangka waktu itu menyesal dan dia beristighfar, malaikat lempar penanya. Dia buang, tidak jadi dicatat. Wa illa kalau tidak ditulis satu dosa. Ini anjuran, karena kita pasti dosa, pasti pelupa. Maka setelahnya, ya setelah berdosa kita harus bertobat. Ya alhamdulillah, karena saya sudah dikasih kode ternyata. Iya. Saya mohon maaf karena masih ada yang pertanyaan yang belum sempat dijawab. Semua yang benarnya yang kita dengar itu semata dari Allah. Yang kurangnya itu dari kekurangan saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.